23. Ketakutan Naomi. Adrian meraih selembar tisu dan mengusap kening Naomi yang berkeringat. Sudah beberapa kali ia berbisik dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kebungkaman dari istrinya itu. Wajah Naomi pucat seperti mayat. Bibirnya tak sanggup berucap sepatah kata pun. Bahkan Adrian sudah membawanya untuk duduk serta memijat tangannya yang gemetar. Dengan tatapan penuh tanya dan khawatir. Melihat hantu, tidak mungkin, kan? Adrian bukanlah orang yang percaya terhadap hal semacam itu. Apa yang terjadi? Adrian menangkuk pipi Naomi dengan kedua tangan. Menatap matanya dalam-dalam. Ucapnya gemetar. Aku takut. Adrian langsung mendekap Naomi erat. Menyorot seisi ruangan demi mencari apa yang membuatnya ketakutan. Namun, tak terlihat apapun yang mencurigakan di sana. Tamu yang hadir pun Adrian hanya kenal beberapa. Apa yang kamu lihat? Beritahu aku. Sekarang Adrian mulai panik. Kemudian memberi kode kepada Bruno yang sedang berdiri tak jauh darinya. Dengan menaikkan satu tangan. Langsung saja Bruno mendekat ketika melihat isyarat dari tuannya. Ada apa, tuan? Cepat ambilkan air putih. Perintahnya. Panggilkan Celena sekalian. Baru 2 langkah kaki Bruno beranjak. Sudah membalikkan tubuhnya kembali. Lengkap dengan tatapan bodohnya. Apa? Panggil dokter. Apa Nona Naomi sakit? Begitu tatapan Bruno berbicara. Apa yang kamu tunggu? Seru Adrian tak sabar. Masih dengan menyandarkan kepala Naomi dilekukan lehernya. Baik, tuan. Secepat cahaya kilat, Bruno segera berlari kecil menuju sudut ruangan. Di sana telah berjejer minuman dengan berbagai jenis. Air putih. Dapat. Bruno meraih sebotol air mineral dan juga gelas kosong. Kemudian segera kembali ke meja. Ayo, minum dulu. Adrian menyodorkan segelas air putih. Naomi meneguk sedikit-sedikit. Ada apa dengan Naomi? Pertanyaan itu membuat Adrian mendongakkan kepala. Dokter Celena dan Erika berdiri di dekatnya dengan raut khawatir. Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba seperti ini. Cepat kamu periksa. Wanita itu menarik kursi dan duduk di sisi Naomi dan mulai memeriksanya. Untungnya, peralatan kesehatan standar selalu tersedia di mobil. Sehingga saat menerima kabar dari Bruno langsung bergerak cepat. Dia tidak apa-apa, sepertinya hanya terkejut, ucap Celena. Kamu yakin? Desak Adrian membuat Celena mengangguk cepat. Dalam beberapa menit, Naomi sedikit membaik. Sebab Adrian terus memeluk dan memberinya pijatan lembut. Kita pulang saja, tawar Adrian setelah melihat pucat di wajah Naomi sedikit berkurang. Iya, aku mau pulang saja. Suara Naomi masih terdengar gugup, meskipun tak seburuk tadi. Bagaimana mungkin Kak Ken ada di sini? Apa dia mengenal Nona Erika? Adrian membantunya berdiri. Tangannya melingkar erat di bahu sang istri demi menopang tubuhnya yang oleng. Baru beberapa langkah, sebagian lampu di ruangan itu sudah padam dan menyisakan pencahayaan temaram. Dalam sekejap perhatian semua orang di dalam ruangan luas itu tertuju pada layar besar yang menampilkan foto Erika. Namun, detik berikutnya langsung berganti menjadi foto-foto Naomi yang sedang duduk di hadapan Madame Leova di sebuah klub malam. Apa kabar, Naomi Claire? Suara tak asing itu membuat Adrian terdiam. Ia tahu betul pemilik suara yang sedang memanggil dari balik punggungnya. Ya, itu suara bekas kekasihnya, Hailea. Hailea bertepuk tangan sambil menerbitkan smirk. Berjalan dengan angkuh sedikit mendekat. Lampu kembali menyala terang. Perhatian semua orang teralihkan kepada Hailea. Wanita cantik bak model itu berbicara dengan penuh percaya diri. Aku tidak tahu bagaimana caramu merayu Adrian sampai mau menikahimu. Hailea menatap Naomi penuh kebencian. Adrian, aku tidak percaya kamu meninggalkanku dan memilih wanita seperti dia. Apa kamu tahu wanita macam apa yang kamu nikahi itu? Adrian mendekap Naomi semakin erat. Aku rasa foto-foto itu sudah cukup untuk menjelaskan siapa wanita itu. Naomi Claire adalah bekas pelayanku. Bukan hanya itu, dia seorang wanita penghibur yang pernah bekerja untuk Madame Leova. Aku yakin kamu dan semua orang di ruangan ini tahu siapa Madame Leova. Dan Adrian meninggalkanku hanya karena seorang gadis murahan seperti dia. Seketika ruangan itu riuh oleh suara para tamu yang hadir. Ada yang saling berbisik. Ada pula yang hanya mencibir dengan tatapan. Dasar wanita murahan.
Dia menggunakan segala cara untuk merayu Adrian dan menikahinya. Hailea menunjuk Naomi penuh amarah. Sudut matanya basah oleh air mata. Naomi melirik ibu mertua dan Erika yang menunjukkan wajah terkejut. Entah mereka benar-benar terkejut atau hanya berpura-pura. Ia tak dapat menebak. Naomi, suara berat yang baru saja memanggil membuat Naomi yang masih berada dalam dekapan Adrian menunduk. Tubuhnya gemetar, dan Adrian dapat merasakannya. Ia pasti sudah ambruk jika saja Adrian tak menopang tubuhnya. Dia adalah Ken Claire, kakaknya Naomi. Papar Hailea. Ken, maukah kamu jelaskan kepada Adrian dan semua orang siapa adikmu yang sebenarnya? Ken mengangguk, lalu menatap Naomi. Semua yang dikatakan Nona Hailea memang benar. Naomi adalah adikku dan pernah bekerja untuk Madame Leova. Ken mendekati Naomi, tangannya mengulur untuk meraih lengan adiknya. Namun tentu saja Adrian tak memberi celah. Ia menarik Naomi ke belakang punggungnya sebagai bentuk perlindungan. Jauhkan tangan kotormu dari istriku. Meskipun suara Adrian terdengar cukup santai, namun terdengar cukup menakutkan bagi Ken. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Naomi terheran. Adrian bersikap cukup tenang, padahal pada pertemuan sebelumnya, Adrian memukuli Ken membabi buta seperti ingin membunuh. Tetapi sekarang, apa yang terjadi justru sebaliknya. Adrian tak bereaksi sedikit pun, malah seperti membiarkan mereka mempermalukan Naomi. Adrian, sekarang kamu sudah tahu siapa dia yang sebenarnya. Apa kamu mau wanita seperti ini yang menjadi istrimu dan menjadi menantu di keluarga Marx? Untuk beberapa saat tatapan Adrian mengarah pada ibu. Ruangan itu perlahan senyap dengan diamnya Adrian. Sementara Erika memilih diam dan menyembunyikan senyum kepuasan. Sekarang ia merasa berhasil membunuh dua lalat dalam sekali tepuk. Adrian melirik ke arah Bruno dan memberi isyarat dengan lirikan mata. Dengan sigap pria berambut klimis itu berjalan ke sudut ruangan dengan ponsel milik Adrian di tangannya. Pertunjukan Hailea dan Ken sudah selesai. Sekarang waktunya bagi Adrian. Seharusnya kamu mencari informasi yang benar dulu sebelum berbicara di hadapan semua orang. Lagi pula siapa sebenarnya wanita murahan di sini? Adrian menarik napas dalam seraya menatap Hailea dan Ken. Ia menyeringai penuh makna. Dahi Hailea terlihat berkerut dalam, seolah sedang mencerna maksud perkataan mantan kekasihnya itu. Adrian, bukankah sudah? Memang benar. Naomi Claire pernah bekerja untuk Madame Leova. Potong Adrian cepat. Ibu yang mendengar ucapan Adrian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malu terhadap para tamu undangan. Kalau begitu kenapa kamu menikahi wanita seperti dia? Ujarnya begitu marah dan kecewa. Sudah, Bu, tenanglah. Seperti biasa, Erika akan berperan menjadi malaikat yang menenangkan wanita itu. Ia mengusap bahu ibu dan memintanya untuk duduk dan memberi segelas air putih. Sebuah sikap manis yang membuat Adrian menarik sudut bibirnya. Adrian melirik ke sudut ruangan. Bruno memberi isyarat dengan mengacungkan ibu jarinya, yang berarti semua sudah siap. Naomi sampai berada di tempat seperti itu karena Ken Claire yang baru keluar dari penjara tega menjual adiknya sendiri demi uang. Karena kalah judi, dan untuk melunasi hutang atas bisnis kotor yang dia jalani, papar Adrian menikam Ken dengan tatapan tajam. Mendadak wajah Ken berubah pucat kala menyadari sinyal bahaya. Bagaimana mungkin pria yang telah menikahi adiknya itu tahu tentang bisnis obat-obatan yang ia jalani? Padahal ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Abis kalian berdua, batin Adrian. Aku adalah orang yang telah membeli Naomi dari Madame Leova tepat setelah Ken Claire menjualnya. Baik Ken, Hailea dan Erika tersentak. Adrian kembali menyeringai kala gambar pada layar besar sudah berganti. Sebuah tayangan singkat itu berhasil menggemparkan seisi ruangan. Betapa tidak, video seorang wanita yang sedang bergulat di ranjang bersama seorang pria terpampang sangat jelas. Hailea dan Ken seketika memucat. Betapa tidak, wajah mereka terlihat sangat jelas dalam tubuh terbalut selimut pada tayangan berdurasi 30 detik itu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku, ucapnya masih dengan nada santai. Hailea menundukkan kepala dan tak lagi berani menatap Adrian. Sekarang sudah jelas, siapa wanita murahan yang sebenarnya di sini.